wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Hadirin ikhwan iman rahimakumullah, alhamdulillah bisa berwajah kembali. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dilancarkan, dimudahkan, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhir hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita. Hadirin ikhwan iman rahimakumullah, melanjutkan materi yang belum tersampaikan kemarin kaitan dengan takbiratul ihram. Jadi ada beberapa praktek, entah itu takbiratul ihram atau takbir intiqal ya. Nanti takbir intiqal itu takbir yang menjadi aba-aba pindahnya satu gerakan ke gerakan yang lain. Itu namanya takbir intiqal. Misalkan dari berdiri ke ruku kan Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Kalau memulai aktivitas sholat namanya takbiratul ihram. Sama hukumnya kayak orang pakai baju ihram. Kalau orang pakai baju ihram kan banyak larangan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh pakai ini, gak boleh pakai itu. Sama kalau sudah takbiratul ihram banyak larangan. Gak boleh ngomong, gak boleh banyak gerak, gak boleh ngelamun. Sama. Ihram itu kan sesuatu yang mulia, memang yang diharamkan. Nah, hadirin ikhwan iman rahimakumullah, dalam prakteknya mau itu takbiratul ihram atau takbir intiqal ada beberapa cara. Yang pertama, antara takbir dengan gerakan itu sama. Jadi barengan. Misalkan saya takbir Allahu Akbar, itu barengan antara takbir lafaz dengan gerakan tangan. Allahu Akbar, dan itu sah. Atau cara yang kedua, takbir dulu baru gerakan. Allahu Akbar. Ini walaupun ada tapi jarang. Ditakbir dulu, ucapan dulu baru gerakan. Allahu Akbar, baru gerakan. Yang ketiga, cara yang terakhir, gerakan dulu baru takbir. Allah. Kira-kira yang mau ditakbir ini bagi imam, saya sarankan gerakan dulu baru takbir. Bagi makmum kalau sholat sendirian dianjurkannya bareng. Sholat sendirian Allahu Akbar, itu kalau sendirian. Tapi kalau jadi imam, usahakan gerakan dulu baru takbir. Kenapa? Supaya gerakan imam dengan gerakan makmum tidak bareng, tapi tertib bertahap, imam dulu baru makmum. Karena dalam hadis Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru, jika imam sudah bertakbir maka makmum bertakbir. Kalimatnya idza kabbara, jika imam sudah takbir maka makmum takbir. Jadi imam dulu baru kemudian makmum. Sampai lanjutan hadisnya, wala tukabbiru, kalian jangan bertakbir hatta yukabbiru, sampai imamnya selesai takbir. Makanya idealnya memang gerakan dulu baru takbir, sehingga nanti pas dengar bar, kan kaidahnya juga kalau berjamaah Allahu Akbar, bar itu menjadi apa-apa gerakan makmum. Saya kasih ilustrasi. Ada TNI di sini. Kalau ada, misalkan mau baris berbaris, kan kata komandannya siap, gerak gitu ya. Atau maju, jalan. Saya tanya, siap, sudah boleh berubah? Kapan berubahnya? Maju, langsung maju. Kecuali kalau sudah ketemu kalimat jalan. Bar itu menjadi apa-apa gerakan makmum. Faidah kabbar menggunakan fi'il madhi, artinya kalau imam sudah takbir.
fakabbiru menggunakan fi'il amr, maka makmum bertakbir. Wala tukabbiru, makmum tidak boleh takbir hatta yukabbiru, sebelum imamnya biar tahu. Makanya kalau berjamaah idealnya imam gerakan dulu baru ucap, supaya gerakan imam tetap lebih dulu daripada makmum. Itu idealnya. Kalau sendirian lebih baik baru. Lebih baik. Oh, jadi baru. Baik, itu cara takbiratul ihram. Jadi di khatiman rahimakumullah, kita masuk di sedekap. Di sini namanya sedekap atau sedekap? Sedekap. Karena saya di Betawi katanya sedekap. Sedekap. Sedekap itu bahasa Sunda. Saya dari Sunda juga sedekap. Harusnya kan sedekap ya. Sedekap ya. Ya itulah ya. Mau sedekap sama lah itu. Semua doa ya. Kata Nabi SAW, wa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi. Wa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi. Ini dhahri, namanya punggung dhahri. Kaffihi telapak tangan. Nabi SAW fawadoa, beliau meletakkan yadahu al-yumna, tangan kanan, ala dhahri kaffi, di atas punggung telapak tangan kiri. Ini ada jadi posisinya telapak tangan kiri, posisi telapak tangan Nabi di atas. Ini kita belum nentuin mau di atas pusat atau di bawah pusat atau di atas dada. Nanti belakangan. Ini dulu. Jadi telapak tangan dhahri kaffi sampai pergelangan diletakkan di atas punggung telapak tangan sah. Wal rusdi, geser ke pergelangan tangan. Nah, ini pergelangan. Di mana ini pergelangan ketemu pergelangan. Ini rus dhahri kaffihi, rusdi, sampai posisinya mengerucut. Kemudian wasaid, kalau said lengan sebelum sikut. Ini kalau tangannya panjang baru kelihatan bedanya. Pakainya tangan Arab baru kelihatan bedanya. Kalau saya pergelangan situ, ya lengan juga situ. Karena kondisinya beda. Jadi dhahri kaffihi atau rusdi atau lengan tangan, selama tidak melewati sikut. Bahkan Nabi SAW melarang kalau pegang hari ini namanya apa? Kolin apa? Kalau ini lengan, nah ini lengan atas ya. Ya, lengan bawah, lengan atas ya. Ya itulah. Kalau bahasa Arab ini said. Nah, kalau pegang di sini tidak boleh. Pegang sikut juga tidak boleh. Jadi sebelum sikut, tidak boleh melewati sikut, tidak boleh sampai ke lengan atas. Ini menggigil dia. Pegang sikut tidak boleh, apalagi sikut temannya. Nanti bisa berantem. Sikut temannya dipegang Allah. Jadi cuma 3 titik lah. Dhahri kaffihi, telapak tangan, rusdi sampai ke said. Said itu lengan tangan bawah. Dan ini boleh dilakukan 3-tiganya. Mau yang di sini, mau yang di sini, mau yang di sini. Kalau saya lebih nyaman, ini kan tergantung kenyamanan nantinya. Karena 3-tiganya boleh, 3 titik lagi dibolehkan. Mau di telapak tangan, mau di pergelangan, mau di lengan bawah, sah-sah saja. Maka kembali kepada kenyamanan kita. Nyamannya mau di mana? Mau di telapak tangan saja. Pergelangan silakan. Lengan bawah. Yang penting ketika dikerjakan kondisinya nyaman. 1. Kalau sudah posisi 3 titik tadi terlalu di pergelangan. Nah, hadirin ikhwatinan rahimakumullah, sekarang posisi naro. Ini kan posisi sudah terikat. Kita pengen naro ini di bawah pusar, di atas pusar, atau di atas dada. Dalam literatur hadis, hadirin ikhwatinan rahimakumullah,
kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ala sadri, di atas dada. Itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Ini Bulughul Maramnya. Dalam hadis Bulughul Maram ala sadri, di atas. Yang jadi pertanyaan tadi sebelum itu yang di bawah pusat, di atas dada itu posisinya di mana? Ala sadri, di atas dada. Pertanyaannya, area dada itu di mana? Ini memahami teks hadis. Hadis itu ala sadri, bahwa Nabi meletakkan dengan sudah posisi mau telapak tangannya, mau pergelangan, mau lengan, itu sudah Nabi pegang, tinggal naruhnya mau di mana. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis juga ada dalam kitab Bulughul Maram, ala sadri, di atas dada. Yang jadi pertanyaan, area dada di mana? Ini kita punya organ tubuh tapi bingung tadi mana. Lengan nih. Kayaknya perlu anatomi tubuh dulu ya. Dada. Saya ingin interpretasi gini Pak. Karena ini kan hadis sudah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh para ulama salaf, para ulama generasi tabi'in kan sudah dibahas. Daripada kita nerka-nerka nebak-nebak itu di mana. Misalkan saya ambil kutipan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i menyebutkan kalau area dada itu di atas pusar sampai sebelum leher. Itu masuk area dada. Area dada itu pokoknya di atas pusar sebelum leher. Itu masuk kategori area dada. Kan ada lambung di situ, ada ulu hati di situ, pokoknya dada. Itu kata Imam Syafi'i. Nanti kalau di anatomi repot, pankreas itu pankreas ada. Pokoknya area di atas pusar, di bawah leher itu masuk area dada. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala lebih mendukung atau mengambil pendapat sidekap itu di atas pusar. Itu pendapat Imam Syafi'i. Diambil pergelangannya, kemudian taruh di atas pusar, sehingga posisi tangan itu simetris lurus Pak. Posisi tangannya lurus dari sikut ke telapak tangan itu posisinya lurus. Nanti nggak ngaca aja Pak, harus lurusin udah lurus banget. Sebelum berangkat salat ngaca dulu ya. Ini kayaknya udah lurus. Nah, berarti masuk kategori di atas dada dalam kacamata pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Satu. Yang kedua, itu hadis pertama. Jadi area dadanya di atas pusar sebelum leher. Dan Imam Syafi'i memilih di atas pusar. Yang kedua Pak, ini berarti kembali ke yang pertama kalau dalam selainnya. Itu sedekapnya di bawah pusar. Hadis ini disampaikan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka rata-rata yang melakukan praktek ini madhabnya madhab Kufah. Madhab Kufah atau Baghdad. Kufah Baghdad kan tetanggaan, Kufah Baghdad Basra itu tetanggaan. Nanti madhab yang diambil pendapat ini dari oleh madhab area Kufah dan Baghdad. Kufah ada Imam Abu Hanifah, Baghdad ada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal kaitan dengan di mana meletakkan kedua tangan, jawabannya tahtas surrah, di bawah pusar. Ada yang pernah lihat salat perang di bawah pusar, telapak tangan ini? Nah, itu mengambil pendapat dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok hadisnya dari Ali? Karena Ali di akhir kehidupannya tinggalnya di Kufah, sehingga orang-orang Kufah akan lebih berkenalan dengan hadis-hadis riwayat Ali atau Ahlul Bait secara umum ke orang Kufah, karena memang Ali dan keluarganya tinggalnya di Kufah di akhir kehidupannya. Nah, hadirin ikhwatin rahimakumullah, ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah bahwa telapak tangan posisinya harus di bawah pusar, dan rata-rata Pak yang dipegang punggungnya. Saya contohin. Nih, kalau tadi kan Imam Syafi'i, saya rasa selesai lagi. Yang kedua, ini posisi Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad di bawah. Mau ada yang begini di pergelangan
ada yang telapak tangan positif. Kalau perutnya agak najuk, ada yang praktekin, Pak. Nih ada yang curhat ke saya, ada orang Tanah Abang prakteknya begitu. Terus dikritik sama jamaahnya, kata jamaahnya, Ustaz, kok sholatnya kayak nggak mau, kayak malas-malasan sholatnya. Kenapa? Itu sedekahnya udah begitu. Kayak orang sudah kayak orang real. Kayak orang malas-malasan. Padahal itu kaidahnya ada banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Abu Daud rahimahullah taala, bahwa praktek sedekah itu di bawah puasa. Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib ada tambahan, kata beliau, kenapa di bawah puasa? Posisi tangan di bawah puasa adalah posisi hamba ketika berhadapan dengan tuannya. Pernah ada yang marahin tukang. Kalau tangan tukang atau karyawan bawah itu dimarahin, itu posisi tangannya di mana? Maaf Pak, itu maaf Pak, nggak lagi. Itu pasti tangannya di situ. Dan ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dalam rangka merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi hawanya itu merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga rasanya itu menghinakan diri di hadapan Allah. Itu dalam kacamata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jadi itu dua pendapat. Imam Syafi'i di atas pusat, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah di bawah. Satu lagi, menurut Imam Malik, dua hadis tadi yang ala sadri ataupun yang di bawah pusat, dua-duanya hadis dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti tidak boleh kalau hadisnya dhaif tidak boleh diamalkan. Maka hadis yang didhaifkan oleh Imam Malik tidak dimasukkan oleh Imam Malik sebagai landasan dalam pengamalan hukum. Maka di antara nih pendapat Imam Malik sebetulnya ada dua, termasuk sedekap dan tidak sedekap. Tapi yang paling masyhur, yang paling mayoritas, paling dominan dalam pandangan Imam Malik itu ada dua pendapat, sedekap dan tidak sedekap. Tetapi yang paling masyhur, yang paling banyak dalam pendapat Imam Malik itu tidak sedekap. Maka posisi Imam Malik tangannya selonjor. Mungkin kalau Bapak Ibu umroh atau haji, praktek ini rata-rata dipakai oleh orang-orang Iran. Ya, karena Syiah semuanya tidak sedekap. Silakan saja cek sholatnya orang-orang Syiah itu tidak sedekap. Jadi bukan masalah Syiah yang tidak sedekap, itu memang ada pendapat dari Imam Malik. Jadi Imam Malik punya pendapat tidak harus sedekap. Di antara pendapat, nanti kan pendapat Imam Mazhab itu ada yang mayoritasnya, ada yang minoritas dalam kacamata Imam Mazhab. Yang mayoritas tidak sedekap. Pendapat Imam Malik. Kenapa tidak sedekap? Hadis ala sadri, hadis tahta surah, dua-duanya dhaif. Kalau dhaif tidak diamalin. Karena tidak diamalin berarti tidak ada sedekah. Kalau tidak sedekah berarti tangannya tidak selesai. Cara berpikirnya sederhana. Wong dhaif kok dipakai. Itu pendapat Imam Syafi'i, sahih bukan dhaif. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ada hadis yang lain yang diyakini sahih. Jadi tiga pendapat, mau di atas pusat, mau di bawah pusat, mau tidak sedekap, tiga-tiganya berdasarkan komentar para ulama salafus saleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Sekarang saya ingin masuk pada poin. Mohon maaf ini. Ada posisi sedekap yang memang betul-betul di atas dada. Posisinya di atas dada. Naik ke atas. Jadi posisinya kayak segitiga ya. Naik ke atas. Karena kalau di atas kan, kalau ingin lurus Pak simetris berarti bahunya harus diangkat. Ini kalau di atas. Dan dalam praktiknya beberapa memang berbeda-beda, ada yang begini. Saya ingin kutip komentar Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ini ada penjelasan di dalam sahih ya. Imam Ahmad tetap meletakkan di bawah pusat, Imam Malik tidak sedekah. Pendapat ini juga dipilih oleh Hasan Al-Basri, itu seorang tokoh tabi'in.
Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Imam Baihaqi juga demikian. Sedekap di atas dada. Ini slide nomor berapa ya? 17. Dijelaskan bahwa makruh meletakkan kedua tangan di atas dada. Ini adalah nas dari Imam Ahmad. Boleh dibuka dalam kitab dari ini dijelaskan oleh Muhammad bin Mufli Al-Hambali dalam kitab Al-Furu'. Beliau seorang madhab Hambali namanya Muhammad bin Mufli. Beliau wafat tahun 763 Hijriah. Dalam kitab Al-Furu'ah meletakkan tangan di atas dada bahkan dikategorikan Allah alam ya. Kalau Bapak Ibu buka dalam kitab Sifat Salat Syekh Al-Albani, malah justru harus di atas dada. Itu pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini sengaja Pak, saya ambil foto-foto Imam Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Rata-rata mereka tangannya di atas pusat. Padahal kalau bicara madhab, rata-rata Imamul Haramain, baik Imam Masjid Nabawi dan juga Imam Masjidil Haram, rata-rata madhabnya Hambali. Kalau komitmen dengan madhab Hambali harusnya di bawah, tapi praktek mereka malah di atas. Jadi boleh di atas dada, tapi jangan sampai beneran dada banget, sampai mendekati leher. Nanti dianggapnya berlebihan. Jadi ya ini sebenarnya simetris, lurus. Lihat saja ini imam-imam Masjidil Haramain, katanya begitu. Di pergelangan, kemudian di atas pusat. Posisi sikut ke sikut itu posisinya lurus. Nih mungkin pakai CCTV kali ya fotonya. Terus ada orang moto dari depan. Nah, lihat hadirin ikhwatin rahimakumullah. Nanti silakan dibaca detail Pak ya penjelasannya. Mau di bawah pusar, go. Di atas pusar silahkan. Tidak sedekap sama sekalipun monggo. Kaidahnya ada di kalangan ulama salafus saleh. Baik Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bertolak pinggang ya teman-teman. Allahu Akbar. Nah ini baru ini jelas dilarang. Makanya tidak boleh bertolak pinggang. Jelas larangannya. Jelas larangannya. Tapi kalau di luar itu ya sah-sah saja. Nah ini nomor 19. Ada Pak, saya sudah masukin Pak ya. Karena saya pasti akan ada yang nanya. Ada sumber satu Pak ini. Ini dalam kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Usman bin Muhammad Syaqqa Al-Dimyati Al-Makri dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kitabnya kitab I'anatul Talibin ditulis oleh Syekh Bakar Abu Bakar Usman. Dalam kitab I'anatul Talibin penjelasannya itu justru memang harus di bawah dada. Kan posisi jantung di kiri kan? Jantung itu kan di kiri. Maka posisi sedekap harus di bawah jantung. Tarik ke bawah, berarti di area pinggang. Rusuk dari dada tarik ke bawah di area rusuk. Ini disampaikan di dalam kitab I'anatul Talibin adalah condong ke arah kiri karena hati berada padanya, dan hikmah meletakkan di bawah hati karena anggota tubuh yang paling mulia adalah hati. Ini penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin. Sumber dua saya sampaikan. Ini dalam kitab Nihayatul Zain ditulis oleh Imam Nawawi Al-Barzanji. Nama kitabnya Nihayatul Zain, yang tadi I'anatul Talibin. Jadi gini Pak, praktek masyarakat yang sedekapnya di sebelah kiri itu bukan asal jadi, tetap ada referensi. Satu kitab I'anatul Talibin, yang kedua kitab Nihayatul Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Barzanji. Dijelaskan dalam kitab tersebut. Dan meletakkan kedua telapak tangan di bawah dadanya dengan cara tangan kanan menggenggam tangan kirinya, kemudian pergelangan tangan kirinya atau telapak tangan kanannya, biar meletakkan tangan kanannya diletakkan di kedua di bawah dadanya di atas pusatnya, condong keduanya ke sebelah kiri sedikit.
Tetap posisinya di atas pusar, condong ke sebelah kiri sedikit. Sehingga posisinya jadi kayak orang ngambil pegang pedang atau ngambil pedang. Padahal penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin atau Nihayat Husain dalam rangka mendekati hati, supaya dekat ke hati sedekap. Karena hati adalah bagian tubuh yang paling mulia. Tapi ini ada tapinya ya. Saya buka literatur ini sampai akhirnya ketemu kitab namanya Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ini pun masih kitab Syafi'iyah. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj justru dibantah. Jadi kalau saya berkesimpulan, Pak, kitab I'anatul Talibin dan kitab Nihayat Husain, dua kitab ini memang produk Syafi'iyah. Tetapi dalam pemahaman Syafi'iyah ada kitab-kitab yang lebih mu'tabar, yang lebih diprioritaskan untuk dijadikan referensi ketimbang yang dua kitab ini. Di antaranya Tuhfatul Muhtaj. Maka nanti umumnya masyarakat mazhab Syafi'i akan mengambil pendapat yang keluar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ketimbang pendapat yang keluar dari kitab I'anatul Talibin. Nah, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tetap sedekapnya posisi lurus dan itu di atas pusat, tidak condong ke kiri, tapi tetap lurus. Alasan I'anatul Talibin kenapa harus condong ke kiri? Karena mendekati hati. Itu di antara penjelasan. Monggo. Hati itu justru letaknya di mana? Kenapa? Hati itu justru letaknya di sebelah mana? Di kiri. Ya mungkin kan ini Pak, kolbun itu memang ketika diterjemahkan harusnya kan jadi hati ya, kolbun. Padahal kolbun itu kalau diterjemahkan sulit dicarikan terjemahnya. Harusnya itu kalau kolbun diterjemahnya ke jantung, bukan ke hati. Karena kalau hati dalam bahasa Arab namanya kabad, bukan kolbun. Jadi sebetulnya ini redaksinya adalah jantungnya Pak, kolbunnya. Kolbun itu diartikannya bukan hati sebetulnya, tapi lebih kepada jantung. Makanya nanti ke sebelah kiri, karena redaksi Arabnya adalah kolbun, bukan. Cuman kolbun ini kan sering diartikan menjadi hati. Jadi itu saya rasa penerjemahan kolbunnya saja. Tapi betul memang harus mendekati kolbun. Kolbun itu mendekati ke arah jantung, bukan ke arah hatinya. Karena hati dalam bahasa Arab disebutnya kabad. Al-kabdun itu artinya hati atau liver. Terima kasih. Jadi itu penjelasan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Tuhfatul Muhtaj itu menjadi referensi yang paling mu'tabar di kalangan mazhab Syafi'i ketimbang I'anatul Talibin ataupun Nihayatul Husain. Saya ingin kasih gambaran Pak. Ini ada penjelasan Tuhfatul Muhtaj ya di halaman 23. Saya ingin gambarkan ini. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, nama kitabnya apa? Yang ditulis Imam Syafi'i. Jawabannya Al-Um. Sebetulnya apa? Kitab Al-Um ini genealogi keilmuan mazhab Syafi'i. Kitab Al-Um ini jadi agak lompat sedikit bawahnya. Ini biar clear dulu kenapa kok yang diambil kitab Tuhfatul Muhtaj. Kenapa bukan kitab I'anatul Talibin? Kenapa harus yang kitab Tuhfatul Muhtaj yang diambil? Referensinya dari situ bahwa posisi telapak tangan harus tegak lurus ke arah di atas pusat, jangan condong ke sebelah kiri. Kenapa kok menggunakan Tuhfatul Muhtaj? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kitab Al-Um sebetulnya ditulis bukan langsung oleh Imam Syafi'i, tapi ditulisnya oleh muridnya Imam Syafi'i. Namanya Syekh Rabi bin Abdus Salam Al-Muradi. Jadi Imam Syafi'i punya 4 murid. 4 murid ini semuanya jadi. Yang satu tapi enggak, yang satu enggak jadi. Yang satu ini murid utamanya, bukan berarti cuma 4 murid doang. Murid utamanya Imam Syafi'i itu ada 4. Yang satu pindah lagi ke mazhab Maliki, yang 3 komitmen dengan mazhab Syafi'i. Pertama namanya Imam Al-Buwaiti. Nanti Imam Al-Buwaiti menggantikan majelis taklimnya Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i sudah meninggal. Yang menggantikan adalah Imam Al-Buwaiti. Nanti Bapak bisa cross-check Imam Al-Buwaiti, nanti keluar biografinya. Yang kedua namanya Imam Al-Muzanni. Yang ketiga namanya Imam Syekh Rabi bin Abdus Salam Al-Muradi.
Nah, Syekh Rabi inilah yang menulis kitab Al-Um, bukan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i didatangi oleh Syekh Rabi. Syekh Rabi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, kemudian oleh Syekh Rabi ditulis. Setelah ditulis kata Syekh Rabi, begini tulisannya, betul kata Imam Syafi'i. Maka kitab Al-Um walaupun tidak ditulis oleh Imam Syafi'i, tapi dikonfirmasi langsung oleh Imam Syafi'i. Tetap dikonfirmasi oleh Imam Syafi'i. Jadi tetap sanadnya nyambung di Imam Syafi'i. Al-Um. Yang kedua ini Imam Ghazali. Jadi Al-Um ini kan kitabnya banyak, sekitar 9 jilidan. Saya ada materinya Pak, itu khusus bahas genealogi ini aja. Saya bikin materi judulnya genealogi dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Jadi Al-Um itu 9 kitab. Oleh muridnya Imam Syafi'i Pak, namanya tadi Al-Muzani. Kata Imam Muzani ini kepanjangan di kitab. Kalau kepanjangan begini orang awam nggak bisa baca. Akhirnya dibikin rangkuman. Dari 9 kitab dibikin rangkuman. Jadilah kitab rangkuman yang diberi nama Mukhtasar Muzani. Dirangkum menjadi kitab Mukhtasar Muzani. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nanti generasi kesekian muncul namanya Imam Al-Juwaini. Lebih masyhur dikenal sebagai Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini. Ketika baca kitab Mukhtasar Muzani yang isinya sebetulnya sama dengan Al-Um, cuman diringkas jadi Mukhtasar Muzani. Ketika dibaca ringkasannya Al-Um dalam kurung Mukhtasar Muzani, kata Imam Al-Juwaini, ini kitab bagus, sayang terlalu ringkas. Akhirnya dibikin syarah. Syarah itu kan penjelasan. Maka kitab Mukhtasar Muzani dibikin syarah jadi beberapa jilid. Nama kitabnya Nihayatul Matlab. Nama kitabnya apa di sini Pak? Saya lupa. Oh iya betul, Nihayatul Matlab. Itu karangan Imam Al-Juwaini. Jadi dari kitab Al-Um diringkas jadi Mukhtasar Muzani oleh Imam Al-Juwaini, dibikin panjang. Jadi panjang, Nihayatul Matlab. Nihayah itu akhir, matlab itu pencarian. Jadi akhir dari pencarian. Endingnya di Nihayatul Matlab oleh Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini kitab Nihayatul Matlab dibaca oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali kitab bagus, cuma kepanjangan. ini orang ulama zaman dulu gitu Pak mainannya. Ini mainannya begini Pak. Akhirnya oleh Imam Ghazali dibikin ringkasan Pak. Ringkasan pertama namanya Al-Basit. Udah dibikin ringkasan Pak, namanya Al-Basit. Kata Imam Ghazali, kayaknya masih kepanjangan. Diringkas lagi Pak, jadi Al-Wasit. Kata Imam Ghazali, masih terlalu panjang ini. Dibikin ringkasan lagi Al-Wajiz. Jadi kitab Nihayatul Matlab, syarah dari Mukhtasar Muzani. Mukhtasar Muzani rangkuman dari kitab Al-Um oleh Imam Ghazali jadi satu kitab namanya Al-Wajiz. Berarti secara isi sama dengan Al-Um tidak Pak? Itu Imam Ghazali. Nanti datang Pak generasi kesekian namanya Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i, diambil kitab Al-Wajiz, ini kitab bagus. Harusnya ada syarah, dibikin syarah. Ini kalau udah jago silat udah main pukulan dulu Pak. Ini cuma bacanya main tulis kitab. Akhirnya Pak, ada ulama Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i menulis kitab syarah untuk kitab Al-Wajiz. Nama kitabnya Fathul Ajiz atau Syarah Kabir. Fathul Ajiz dibuat. Itu berjilid-jilid Pak, kitab dibuat oleh Imam Rafi'i. Sudah jadi kitabnya, ini masih seleting kata Imam Nawawi, ini kitab kepanjangan. Bagi orang-orang yang baru belajar madhab Syafi'i malah jadi pusing kalau baca kitab Fathul Ajiz. Dibuat ringkasan namanya Minhajul Talibin. Minhajul Talibin itu ditulis oleh Imam Nawawi. Minhajul Talibin ringkas Pak, dibikin syarah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama syarah kitab Minhajul Talibin dinamai dengan kitab Tuhfatul Muhtaj. Itu kitabnya yang saya pakai jadi referensi.
Dan kitab Tuhfatul Muhtaj, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dipakai referensi oleh kitab I'anatul Thalibin. Jadi kalau Bapak buka referensinya I'anatul Thalibin, di antaranya Tuhfatul Muhtaj. Cuman sayangnya Pak, antara referensi dengan isinya beda. Tuhfatul Muhtaj harus lurus. Kitab I'anatul Thalibin geser ke kiri. Maka saya lebih mengambil pendapat Tuhfatul Muhtaj. Kenapa? Sanadnya lebih nyambung ke kitab yang ditulis oleh Syekh Rabi bin Abdissalam Al-Muradi atas konfirmasi dari Imam Syafi'i. Jadi dalam kitab Syafi'i tidak ada geser ke kiri sebetulnya, karena kitab Tuhfatul Muhtajnya menyampaikan harus tegak lurus. Yang belok ke kiri itu kitab I'anatul Thalibin. Jadi itu nanti Imam Syafi'i punya pendapat, Syafi'iyah punya pendapat. Pendapat Imam Syafi'i tidak geser ke kiri, tapi pendapat Syafi'iyah geser ke kiri. Hanya yang paling masyhur, saya ulangi, yang paling masyhur itu yang tegak lurus, bukan yang geser ke kiri. Walaupun di beberapa kampung masih ada, terutama yang menggunakan kitab I'anatul Thalibin sebagai referensi. Pasti kesimpulannya begitu. Tapi yang ngaji Al-Um atau Mukhtasar Muzaninya atau Nihayatul Matlabnya atau Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiznya atau Fathul Ajiznya atau Minhajul Thalibinnya atau Tuhfatul Muhtajnya, maka kesimpulannya akan tegak lurus. Karena itu resmi dari mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada pertanyaan dulu Pak, sebelum saya pindah. Nah ini Tuhfatul Muhtaj di 4 jilid. Saya punya tapi PDF. Karena kalau beli kitabnya begini agak repot. Lumayan, PDF-nya ada. PDF-nya ada bisa dipakai. Itu di untuk posisi sedekap. Saya rasa sedekap clear Pak ya. Mau di bawah pusar, di atas pusar, tidak sedekap atau ke sebelah kiri tetap ada referensi. Walaupun yang tidak baca kitab I'anatul Thalibin, ketika ketemu keterangan bahwa sedekapnya di sebelah kiri, rata-rata di antara mereka menyampaikan hadis ketika Nabi sedang perang, di mana posisi pedang adanya di sebelah kiri, dan Nabi sholat sambil pegang pedang. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu bisa jadi praktek tadi berubah, bukan lagi pegang pedang. Kalau alatnya AK-47, maka posisinya tidak mungkin di kiri, tapi di sini. Allahu Akbar. Karena AK-47-nya kan di sini atau di sini. Dan itu sholat khauf begitu Pak. Ini kan dalam konteks sedang perang. Sedang perang itu sholat khauf memang harus pegang senjata. Dan praktek sholatnya berubah. Tidak tidak sempurna biasanya sholat. Nah itu untuk isya Pak. Terakhir saja Pak. Kita ngangkat tangan di dalam sholat berapa kali? Mohon dihitung. Ngangkat tangan dalam sholat berapa kali? Dihitung. Kalau sholatnya 4 rakaat, ngangkat tangannya berapa kali? Gak usah diulang Pak, cukup disebutin satu gerakannya saja. Berapa? Yang bisa jawab boleh sholat isya. Berapa? 9 ya? Itu dengan pengulangan. Tanpa pengulangan. 3. Di sholat 4 rakaat berapa kali? 3. 1, 2, 3. Takbiratul ihram 1, 2. Mau ruku habis ruku. Mau ruku. 3. Bangun dari ruku. Dan bangun dari sujud. Oh itu dah. Kenapa? Bangun dari ruku tidak. Ya, itu angkat tangan. Angkat tangan. Ada lagi? Kalau bangun dari sujud? Habis rakaat ke dari 2 ke 3. Bangun rakaat ke 3. Ketika kedua. Habis 2 mau ke 3. Naik atas. Habis tasahud ya. Ya. Bangun dari tasahud
tasyahud juga angkat tangan. Jadi ada 4 gerakan angkat tangan di dalam sholat yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. 1 mau ruku, 2 bangun dari ruku, 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku, yang keempat kondisinya bangkit dari rakaat kedua. Itu dianjurkan angkat tangan. Hadisnya ini ada. Baik, saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita lanjut sholat isya dulu. Jadi tidak ada pembahasan bacaan sholat. Jadi semuanya digerakkan. Dari mulai takbiratul ihram sampai ke sidqah. Dan ini sudah dibahas. Kemudian kita masuk ke aktivitas ruku. Tadi disampaikan di awal bahwa kalau mau ruku harus angkat. Nah, ini takbirin kita Allah. Kemarin sudah dibahas yang sudah dengan bahwa dengan telinga sah-sah. Posisi ruku itu ada di 3 item. Pertama, kondisi tangan. Tangan itu menggenggam lutut. Yang kedua, posisi kepala tidak mendongak, juga tidak mundur. Posisi kepala dengan punggung itu sejajar. Ya, dan ini biasanya posisi belakang lutut baru terasa. Ini posisi ruku. Tidak nunduk, tidak mendongak, tapi memang melihat ke arah. Bahkan dalam riwayat yang lain melihat ke jempol kaki, itu di antara pendapatnya. Ini posisi, dan tangannya mencengkram ke lutut. Jadi bukan ke betis, apalagi ke jempol, itu sih olahraga. Dan itu cukup menyehatkan. Makanya ada beberapa ulama yang sampai menentukan harus simetris 90 derajat. Itu boleh, silahkan. Intinya memang posisi kepala, area punggung lurus, sampai kata Nabi itu, kalau diletakkan wadah air di atas punggung Nabi itu dipastikan gak bakalan tumpah. Artinya saking lurusnya, saking tumakninahnya posisi rukunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pernah lama dalam rukunya, terutama dalam sholat gerhana. Bisa Bapak coba bayangkan dan praktekkan posisi ruku yang lama. Itu kan lumayan. Bagi yang mengalami gangguan pinggang mungkin berasa ya. Tapi sebetulnya obat sehat tadi kalau dilakukan dengan cara ini. Jadi posisi tangan mencengkram lutut sekiranya. Saya posisi kiblat, jadi Allahu Akbar langsung ke lutut, langsung posisinya sudah lurus antara kepala sampai ke punggung. Dan saya pastikan ini Pak akan berasa beberapa urat tertarik ya posisi ini. Ini posisi ruku. Setelah ruku, kemudian angkat tangan lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ini baru muncul khilaf hamidahnya itu ke sini atau ke sana. Bahasa hadis tadi saya bacakan dulu bahasa hadisnya. Nanti poinnya sampai itidal saja, Pak. Nanti pas mau sujud mungkin dibahasnya di pertemuan berikutnya. Hadirin ikhwatin rahimakumullah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan iktidal. Kalimat hadisnya hatta yarji'al idham ila mafasiliha. Itu di slide nomor berapa? Jadi hatta yarji'al idham ila mafasiliha 23. Sampai kembalinya idham, idham itu tulang belulang, tulang ila mafasiliha, kepada tempatnya. Saya tanya, kan posisi bangun dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Ini saya belum letakkan dengan posisi idham, tulang belulang ke tempat asalnya itu di mana? Lurus. Ila mafasiliha, kembali ke tempat asalnya. Saya tanya dulu, asalnya itu sebelum sholat atau sesudah takbir? Karena kalau sebelum sholat irsal, tapi kalau sudah takbir sidqah. Ila mafasiliha, tulang kembali ke tempat asalnya. Asal yang dimaksud itu sebelum takbir atau sesudah takbir? Kira-kira kan ini sebelum kan, tulang kembali ke tempat asalnya, ke tempat asal.
Asalnya itu asal fi shalah. Berarti kalau asal fi shalah setelah takbir itu asal fi shalah. Atau memang asal secara umum manusia lahir. Kan itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Makanya ada ulama ila mafasili hanya itu kembali kepada ketika orang itu memulai sholat, yakni sesudah takbir, sehingga ketika i'tidal harus sedekah. Ada yang i'tidalnya sedekah? Itu kalau pakai ulama itu Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz sedekah. Syekh Albani tidak. Bahkan membid'ahkan sedekah. Kenapa? Karena menurut Syekh Albani ila mafasiliha itu sebelum takbir. Sebelum takbir kan sedekah. Jadi pilihan mau sebelum takbir atau sesudah takbir. Kembali ulang sebelum takbir, oh berarti irsal, selonjoran. Tapi kalau sesudah takbir, sedekah. Dan dua-duanya sah. Ini khilaf bainal para ulama. Jadi kalau Bapak mau i'tidalnya sedekah, oh. Mau i'tidalnya tidak sedekah, oh. Yang penting tetap i'tidal. Jangan rumput terus. Pak i'tidal mah ada harus tidak. Mau itu sedekah, mau i'tidal, boleh. Jadi dua-duanya sah saja. Karena ini penafsiran, Pak. Teksnya sama, tapi interpretasi terhadap teks yang berbeda. Yang satu ila mafasiliha hatta yarji'al idham, ila mafasiliha diartikan sebelum takbir, yang kedua sesudah takbir. Kalau sebelum takbir berarti irsal, kalau sudah takbir berarti harus sedekah. Kita mau masuk sebelum sujud, tapi caranya nanti aja. Yang jelas ini Pak, untuk proses sebelum sujud kan sudah saya pribadi itu mengambil i'tidalnya irsal, itu saya pribadi. Tapi bagi Bapak yang ingin sedekah, saya memilih yang irsal. Ketika mau sujud, ini kan posisi irsal. Ada dua praktek dulu, nanti mungkin pekan depan atau bulan depan atau kapan-kapan saya sampaikan. Kenapa harus ada dua gerakan? Gerakan yang pertama, ketika akan sujud adalah sesuai dengan urutan dari bawah ke atas. Dari telapak kaki, yang paling terdekat tangan atau lutut. Dari telapak kaki, yang paling dekat itu tangan atau lutut. Maka pendapat pertama lutut dulu, lutut, baru telapak tangan, baru kepala. Ini posisi mau sujud. Saya ulang. Cara pertama sesuai dengan urutan yang paling dekat dengan lantai atau depan di atas tanah. Lutut, tangan, baru kepala. Cara pertama. Cara kedua, bukan lutut dulu tapi harus tangan dulu. Posisinya tangan dulu. 1, 2, 3. Saya ulang. Posisinya tidak mau sujud. Tangan dulu. 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3. Atau palak dulu. Oh ya. 1. Benjol. Baik. Itu masing-masing punya alasan, Pak. Yang jelas mau lutut dulu baru tangan baru kepala sah. Tangan dulu baru lutut baru kepala sah. Kalian contohkan penjelasan para sendiri. Kenapa? Ya itu nanti Pak, sahabatnya beda pendapat. Ini masalahnya Nabi sholat di pertemuan pertama Pak, itu saya kasih penjelasan bahwa Nabi itu sholat kan dilihat oleh para sahabat. Jadi sholat kita hari ini tergantung penglihatannya sahabat. Karena Nabi sholat sahabat lihatin. Jadi sholat kita itu tergantung matanya sahabat. Nah kalau sahabat lihatnya lutut dulu berarti lutut dulu. Kalau sahabat lihatnya tangan dulu berarti tangan dulu. Yang jelas kata Nabi ini Pak, ini entry pointnya kata Nabi, idza sajada ahadukum fala yamru kama yamrul ba'ir. Kalau kalian sujud maka kalian tidak boleh sujud seperti onta depak. Ada yang tahu onta depak? Depak. Onta menderung depak. Onta menderung. Tahu menderung? Onta kan, onta itu berdiri. Kalau kita mau naik kan harus
Ontanya harus apa? Ya itu namanya menurun. Itu menurun. Kita mau naik onta kan naik onta tinggi, Pak. Maka ontanya harus menurun. Nah, kata Nabi, kalau kamu kalau sujud jangan kayak onta. Ketika onta berdiri langsung menurun tuh kayak gimana? Saya tanya dulu Pak, ini onta nih punya dua kaki ya, dua tangan, dua kaki. Punya kaki 4. Tapi nanti ada penjelasannya gitu Pak ya. Yang jalan dulu lah, ini kaki onta, ini onta kepala. Kalau onta mau depan, mau menderung, itu depan dulu, belakang dulu. Belakang dulu. Depan dulu. Suka-suka onta. Nah, kayaknya Pak, ini solusi Pak. Kita main ke taman safari. Kita lihat onta. Karena ini menentukan hukum Pak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak ngambil sampelnya anoa, gitu? Tidak ngambil sampelnya apa? Karena onta yang memang familiar di kalangan masyarakat awam. Dan memang onta depannya itu khas. Makanya nanti jadi PR. Kalau onta depan, onta menderung itu kayak apa? Dan kita tidak boleh kayak onta. Nah, Bapak bisa cek di YouTube atau main bersama boleh. Bagaimana cara onta depan? Gitu Pak. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu, interpretasi di kalangan sahabat beragam. Cara praktek Nabi juga bisa jadi beragam. Sehingga sahabat A melihatnya A, sahabat B melihatnya B. Sehingga variasi dalam gerakan sholat sangat mungkin terjadi. Selama variasi tadi masih diakomodir oleh literatur. Jadi ngaji fikih sholat mau tidak mau harus hafal onta. Karena kalau nggak hafal repot kita nentuin bukan. Sama termasuk kata Nabi dalam sujud tidak boleh sujudnya kayak anjing apa namanya? Dekam. Ya dekem ya. Dekem ya. Anjing dekem ya. Nah, kan kita harus tahu Pak bagaimana anjing dekem kan begitu. Mau tidak mau harus belajar sholat harus tahu bagaimana cara anjing dekem. Di lain hadis kata Nabi tidak boleh kayak ayam matuk makanan kalau sholat. Bahwa tidak mau kita harus tahu ayam bagaimana cara matuk makanan. Jadi belajar sholat, belajar binatang-binatang. Ada onta di situ, ada anjing di situ, ada ayam. Mau tidak mau belajar sholat harus begitu untuk memahami teks yang hadis yang Nabi sampaikan. Ada lagi? Karena saya turun nanti alasannya nanti. Karena agak ribet tadi. Agak ribet. Kita nanti pendekatan hadis sama pendekatan interpretasi untuk masalah musuh. Tapi intinya Pak, saya sampaikan dulu di awal, mau lutut dulu, baru tangan, baru kepala, sah. Mau tangan dulu, baru lutut, baru kemudian kepala, sah. Saya tanya Pak, sama tetangga saya, bukan pakai dalil, saya nanya doang. Ada tetangga saya sholat berjamaah di masjid itu posisinya memang badannya sudah mulai gemuk, subuh. Saya tanya ketika beliau sujud itu pasti tangan dulu. Saya tanya Pak, kenapa kalau sujud tangan dulu? Saya tanya gitu aja. Dia jawab polos. Saya nyamannya gitu kan. Kalau terus sakit, berat badan saya tak kuat. Kenapa? Itu jawabannya. Ada yang sudah sepuh juga tapi lutut dulu. Saya tanya Pak, kenapa lutut dulu? Wah saya dari dulu lutut dulu, nyamannya begini kan. Nggak nyoba tangan dulu Pak, kali aja pengen variasi. Ribet. Saya sukanya lutut dulu. Akhirnya bicaranya kenyamanan bukan dalil. Bicaranya adalah kenyamanan bukan dalil. Dan dua-duanya diakomodir oleh dalil. Jadi mau yang lutut dulu ada karena emang nyamannya begitu. Mau tangan dulu ada karena memang nyamannya begitu. Tugas saya mengantarkan dalilnya masing-masing. Dia lebih berdalil. Nggak cuma sekedar nyaman. Allah akan. Ada lagi Pak? Silakan. Apa ada? Silakan Pak. Pertanyaan, kalau kita ngikutin gerakan sholat itu kan ada beberapa masa pada yang dijelaskan ya. Nah itu kita ngikutinnya gimana? Apakah boleh campur-campur? Katakanlah untuk kayaknya ngikutin mazhab Syafi'i, kemudian untuk sedekapnya ngikutin dalil dari bawah itu. Baik. Jawaban ini bisa jadi dua Pak jawaban. Pertama, kalau kita sedang ngaji mazhab Syafi'i, tidak ngaji mazhab yang lain. Ini kalau, ini kan kalau. Kalau kita ngaji mazhab Syafi'i dari A sampai Z dan tidak belajar mazhab yang lain.
maka saya pastikan harus satu mazhab. Karena yang kita pelajari cuma satu. Kan nggak mungkin kita belajar mazhab Syafi'i tapi sholatnya kayak Hanafi, kan nggak mungkin. Kalau kita belajar mazhab Syafi'i dari awal sampai akhir, maka jawabannya harus satu mazhab. Mana yang dipelajari itu yang dipakai. Kalau satu, nah, pertanyaannya, yang ada di sini ada nggak yang belajarnya model begitu? Yang ada di sini ada nggak yang model belajarnya satu mazhab dipelajari dari A sampai Z? Ada? Tadi dulu ada. Barangkali ada soalnya. Jawabannya ada atau nggak ada di sini? Yang memang belajarnya dari awal sampai akhir satu mazhab. Kalau memang ada, harus satu mazhab. Tapi harus belajarnya dari A sampai akhir. Kalau memang demikian adanya, maka harus satu mazhab saja, jangan dicampur-campur. Malah nanti dicampur jadi ribet. Dan kaidah para ulama zaman dahulu, kalau ada orang datang ke kampungnya, misalnya, campur, ini kisah nyata. Imam Malik kedatangan seseorang dari Kufah. Kufah itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Dia datang kepada Imam Malik, terus kata si orang ini, saya pengen belajar mazhab Maliki, mazhab antum. Kata Imam Malik, kata didatangi. Di mana? Oh, di Madinah. Imam Abu Hanifah di Kufah. Kata muridnya ini, orang ini, saya ingin belajar mazhab Maliki. Kata Imam Malik sebelum dijawab, ini kan lumayan nambah murid. Tapi kata Imam Malik, antum tinggalnya di mana? Kufah. Mau lama di Madinah atau balik lagi ke Kufah? Oh, balik lagi ke Kufah. Kata Imam Malik, cukup bagi antum mazhab Hanafi. Nggak dikasih kan? Nggak dikasih ilmu tentang mazhab Maliki. Ya kisi-kisi aja Syekh, biar apal aja doang, nggak bisa. Karena gini Pak, hawanya, kalau punya sesuatu yang beda, hawanya itu pengen nunjukin bedanya. Itu hawanya. Dan itu belajarnya kan belum selesai. Kan hanya beberapa lama saja tinggal di kota Madinah. Kalau orang ini belajarnya sebentar, mazhab Malikinya belajar sebentar, belum tuntas, pulang ke Kufah, di Kufah malah bikin ribut. Karena dia punya perbedaan dibanding masyarakat. Jadi, makanya tidak dibolehkan. Kalau jawabannya, kalau kita lihatnya satu. Tapi Pak, karena kita belajar tidak satu mazhab, kita random nih. Maka kita akan mengedepankan argumentasi ketimbang Imam Ahmad. Kalau ada di argumentasi Imam Ahmad lebih bagus, lebih kuat, lebih solid, lebih logik, itu kita pakai. Tapi kalau ada argumentasi yang lain yang lebih kuat, itu kita pakai. Tahu dari mana yang lebih kuatnya? Para ulama yang sudah menjelaskan itu. Tinggal dirujuk saja. Misalkan di antara sedekah mana yang paling masyhur, paling kuat? Imam Syafi'i dalam masalah sedekah. Dalam masalah kunut yang paling masyhur, yang paling kuat siapa? Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Bukan tadi kunut jadi salah, tapi ini yang paling kuat, yang paling masyhur. Dalam masalah menjaharkan bismillah mana yang paling kuat? Untuk konteks Indonesia, Syafi'i yang paling kuat. Dalam konteks mazhab yang lain, Imam Ahmad yang paling kuat. Hanya tidak. Jadi kita akan mengedepankan argumentasi. Dan tugas saya Pak, bukan merubah kebiasaan Bapak Ibu semua. Kalau memang sudah di antara pilihan mazhab tadi, mau yang sedekap di bawah pusar atau di atas pusar itu sudah dipraktekkan, tugas saya cuma menghantarkan dalilnya. Ini alasan, ini alasan. Bapak tetap berpegang dengan pendapat itu, monggo. Bapak mau nyobain yang lain, sah-sah saja. Yang penting kan Bapak sudah tahu argumentasinya. Jadi kita akan diskusi berdasarkan argumentasi, bukan berdasarkan keberpihakan ke satu mazhab. Karena saya yakin Pak, sholat kita itu udah campur-campur sebetulnya. Sholat kita itu udah campur-campur. Ya mungkin karena kita tidak bisa memahami detailnya ya. Rasanya satu aja, karena itu sudah campur-campur. Misalkan sedekap saya alanya ala Imam Syafi'i. Tadi sholat isya, sedekap saya Imam Syafi'i. Tapi Fatihah saya Imam Ahmad. Kalau tadi perhatikan kan saya tidak baca bismillah. Fatihah saya Imam Ahmad. Sedekap saya Imam Syafi'i. Kalau mau ini kan, jadi ya karena kenapa kok saya praktekkan demikian? Karena saya tidak belajar satu mazhab. Kita ini semua itu belajarnya memang sudah beda dengan ulama-ulama zaman dahulu. Jadi kita belajar random. Maka kita akan mengedepankan argumentasi ketimbang keberpihakan kepada satu mazhab. Lain persoalan kalau kita yang di sini belajar satu mazhab, maka saya tetap akan sarankan satu mazhab saja, jangan ke lain mazhab. Kalau hanya satu, ya karena kondisinya kita belajar begini ya random. Yang penting ada argumentasinya dan argumentasinya kita bisa pertanggungjawabkan. Cara saya. Allah. Cukup ya.
kasih Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya dan juga materinya sangat membuka wawasan kita ya, bahwa banyak sekali perbedaan-perbedaan yang selama ini